Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang minta sejenak ya, selama acara ini jangan ada yang pegang HP. Karena acara ini bagi kami sangat penting sekali, seperti dikatakan tadi sama Pak Ketua MPMP. Baik Bu Bapak, pertama-tama kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi hari ini ya, kita bisa melaksanakan pertemuan rutinitas sebenarnya ini ya. Pada pertemuan rutinitas itu adalah pengawas ya. Teman-teman kita lain kangen ini padahal mau diberikan sesuatu ya. Ibu Bapak yang saya muliakan, puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita hari ini diberikan nikmat sehat dan kesempatan ya, sehingga kita bisa bertatap muka melaksanakan tugas kita dan kewajiban kita sebagai guru pejuang penerus ya Rasulullah SAW, yaitu guru agama yang membimbing anak-anak kita menuju jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim. Yang kedua, mari kita sampaikan salam yang syalawat untuk junjungan kita, teladan kita ya, orang yang patut kita banggakan sampai akhir hayat kita, yaitu Rasulullah SAW, dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu Bapak yang saya muliakan ya, rahmat sehat ini mari kita manfaatkan untuk dunia dan akhirat kita, karena setiap hari terus bertambah ya, terus diambil usia kita. Terbukti dengan kalau kematian itu tidak pernah melihat dan memandang usia, sehat ataupun sakit, muda ataupun tua, gagah ataupun tidak gagah, perempuan ataupun laki-laki, tua, anak, orang tua, bahkan semuanya sudah ada di dalam Lauhul Mahfuz. Seperti yang sekarang ini dia mewakili Pak Haji Sukman ya. Salam hormat untuk Pak Alex sebagai operator kabupaten ya, yang mendampingi kita semua pada siang pagi hari ini ya. Salam beliau, minta maaf seluas-luasnya kepada Ibu Bapak bahwa hari ini beliau tidak bisa menghadiri acara yang sangat penting ini, karena kita sudah tahu ya, dalam kesempatan ini juga dia sebagai teman karib, sebagai saudara, sebagai teman perjuangan di pengawas, sebagai sahabat, sebagai kakak, sebagai adik, mohon kepada Ibu Bapak sebelum kita memulai acara ini untuk mensedekahkan ya surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan anak beliau Lulu Sukma Wardani ya, almarhumah, diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah, karena dia adalah anak yang sabar, yang luar biasa, pintar, cerdas dan cantik. Siapa yang tidak terpukul ya kehilangan sosok anak yang begitu luar biasa di mata kedua orang tuanya dan di mata saya sebagai guru pembimbingnya selama 3 tahun ya. Kita mulai membacakan almarhumah surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan keikhlasan Ibu Bapak untuk bersedekahkan surat Al-Fatihah ini akan meringankan bebannya dan ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ulang Al-Fatihah. Amin. Ibu Bapak yang saya muliakan ya, operator kita hari ini sebenarnya yang minta kemarin sama Ketua MGMP, mohon saya berdiri nih. Yang minta sama Ketua MGMP setelah pertemuan kemarin hari Selasa ya di Hotel Pratama bersama Bapak Kabin Pakis ya, dengan kasih-kasihnya semuanya ya, dengan pengawas PAI Pulau Lombok, diputuskan di saat pertemuan itu bahwa ternyata guru PAI ini banyak yang tidak terdata di siaga. Yang terdata di siaga itu yang 100% adalah guru-guru yang sertifikasi. Nah, tetapi yang tidak sertifikasi atau guru honor itu banyak yang belum mendaftar dirinya di sana. Padahal Ibu Bapak ya, keuntungan di aplikasi siaga ini sangat luar biasa. Itu adalah jantung dari pekerjaan kita sebagai guru PAI.
sekolah negeri bisa mengayomi. Kalau pengawas itu terlalu sering ya mengundang, tapi yang hadir jarang. Pembelajaran, intaknya dia yang ngurus, pagi-pagi salaman dan menerima siswa dia, entah itu guru honor maupun guru PNS atau PNS, tidak terlepas dari itu. Jadi itu kebanggaan kami menjadi guru PAI, sehingga kemarin waktu ditawari menjadi guru pengawas sudah lengkap sebenarnya. Nah, untuk kelengkapan itu yang akan kita coba cari kesepakatannya. Nah, yang pertama yang sedang menginformasikan terkait administrasi atau persyaratan yang harus dilengkapi untuk bisa pencairan PPD untuk semester ganjil tahun 2022 tahun 2023. Itu saja. Kayaknya yang sudah disampaikan sama Ibu Pengawas itu sudah lengkap sekali, dan yang hanya akan menyampaikan secara teknis saja terkait aplikasi siaga dan aplikasi EMIS. Nah, yang pertama adalah EMIS. EMIS ini sudah ada surat beredar sejak bulan Juli untuk update EMIS bagi para guru PAI. Update EMIS itu juga terkait dengan Dapodik. Apabila tidak ada perubahan di Dapodik, silakan tinggal diupdate saja untuk bisa dikonfirmasi di aplikasi EMIS-nya. Terkait nama kepala sekolah yang tidak ada tercantum, bisa menghubungi dia untuk bisa diisikan nama kepala sekolah yang pertama, karena banyak sekali satingkah yang tidak tertera nama kepala sekolahnya. Nah, itu yang pertama untuk EMIS. Dan yang kedua, EMIS ini batas update-nya sampai tanggal 31 Desember. 31 Desember itu sudah di cut off, tidak ada lagi update untuk data dalam artian kelengkapan program kegiatan yang akan bisa diikuti sama guru PAI khususnya yang belum sertifikasi atau yang sudah sertifikasi terkait program kegiatan untuk bisa meningkatkan kualitas guru termasuk kegiatan-kegiatan. Dan yang kedua untuk siaga. Untuk siaga ini ada yang pernah menginformasikan dan ada juga yang sudah mengisi sebenarnya jadwal mengajar. Jadwal mengajar tidak bisa diisi sebenarnya sebelum ada update EMIS tahun pelajaran 2022-2023 semester ganjil. Begitu diisi, dia akan terunduhnya, akan di-download itu masih posisi yang lama tahun pelajaran 2021-2022 semester genap. Dan sebelum ada update siaga, tidak bisa kita pemerkasan seperti tahun-tahun sebelumnya. Kita pemerkasan itu hampir kita akan bayarkan per 3 bulan. Yang juga sudah sering bertanya kenapa PAI selalu terlambat pembayarannya dengan guru madrasah. Terkait juknis yang pertama, Pak. Terkait juknis yang memang selalu berubah juknis itu. Terkait permasalahan-permasalahan yang dihadapi sama guru PAI, sama pengawas seluruh Indonesia. Juknis untuk madrasah hampir keluar, akhir tahun sudah keluar juknisnya, Pak, dan Januari sudah bisa dieksekusi. Tapi PAI ini hampir sampai bulan Maret baru keluar juknis untuk pembayaran pencairan BPD PAI ini. Sehingga itulah penyebab keterlambatan pembayaran. Kita tidak akan berani pencairan apabila tidak menggunakan juknis yang sudah ditetapkan. Nah, itu untuk kesepakatan pemberkasan kita akan menunggu update EMIS. Yang baru juga disampaikan sama kami akan menunggu update EMIS dan belum ada syarat pencairan. Belum bisa dicairkan sampai ini mungkin yang juga kira dia main-main lah. Ini mungkin sebulan lagi untuk update EMIS ini. Kita kemarin di rapat koordinasi itu berharap bisa pencairan
pencairan untuk bulan ini karena harapan terkait penyerapan anggaran mungkin bisa terbuka. Tapi terkait permintaan dari pusat juga terkait dengan update siaga ini terutama untuk syarat administrasi pencairan sertifikasi itu sendiri. Terkait emis itu memang juga terkait semua data-data yang ada di emis dan siaga itu akan menunjang ke kegiatan yang bisa diikuti sama bapak-bapak GPHI. Tidak harus update intinya, harus update, tidak bisa tidak update. Nah, dan informasikan dari guru PAI Selombok Barat ada sejumlah 949 jumlah guru PAI baik yang PNS dan non PNS, dan yang baru konfirmasi di emis itu baru 60 orang. Masih sekitar 890 sekian yang belum konfirmasi untuk data emis.